Nah, lalu yang kedua, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Waduh, ini kalimat praktis penuh makna teologis. Jadi ini yang saudara harus camkan baik-baik. Karena dia adalah jemaat Allah, milik Allah, makanya semua jemaat Allah adalah orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Karena mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Padahal saudara tahu, banyak orang-orang di jemaat Korintus itu hidupnya gak benar. Benar banget? Betul. Ya, kemarin waktu kita belajar latar belakang kita sudah bahas. Tapi kepada orang yang hidupnya gak benar, Paulus kasih gelar Orang mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, orang kudus. Nah, apakah orang kudus itu berarti dia tidak berbuat dosa? Ini yang saudara harus pahami. Inilah kudus secara posisi, position sanctification. Jadi ketika saudara bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara orang kudus milik Allah. Karena Yesus menebus dosa saudara, sebagian apa semuanya? semuanya. Semuanya. Kalau semuanya kudus apa enggak? Kudus. Itulah orang kudus. Inilah yang menentukan saudara selamat apa enggak selamat. Inilah yang menentukan saudara masuk surga apa enggak masuk surga. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan bagi kita, di mana kita dikuduskan. Jadi keselamatan kita berdasarkan karya Yesus. Karena berdasarkan karya Yesus, makanya pasti. Makanya sudah disebut orang kudus. Itu kudus yang pertama. Kudus yang kedua, saudara-saudara, kudus secara pengalaman. Hidup kudus. Nah, jadi orang kudus itu karya Allah yang menguduskan kita. Makanya istilah dipakai dikuduskan dalam Kristus. Saya nggak kudus, dikuduskan oleh karya Kristus, sehingga disebut orang kudus. Inilah dasarnya kita pasti masuk surga. Inilah dasarnya keselamatan. Bukan perbuatan kita, tapi perbuatannya Allah. Makanya pasti. Nah, karena kita orang kudus, kita harus hidup kudus. Hidup kudus inilah kudus secara pengalaman. Kudus secara pengalaman ini enggak satu kali, tapi kalau kudus secara posisi satu kali. Makanya keselamatan saudara pasti. Cuma masalahnya saudara orang kudus apa enggak? Enggak semua orang Kristen orang kudus. Enggak semua orang di dalam gereja orang kudus. Orang kudus adalah orang yang lahir baru. Makanya pastikan saudara lahir baru, terima Yesus, bertobat dari dosa, saudara orang kudus. Dan hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Enggak semua pendeta juga orang kudus, kecuali yang di depan. Karena sudah tahu. Kalau orang yang baru mendengar bisa tersinggung dan tersambung dengan ungkapan saya. Bukan orang kudus. Iya. Saya hanya ingin beritahu supaya kita secara pribadi, tadi waktu kita belajar nggak diwakilkan, nggak bisa bonceng, nggak bisa nunut saudara. Jadi setiap orang harus punya keyakinan secara pribadi bahwa dia sudah dikuduskan melalui pertobatan kita. Di mana kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita ikut satu aliran agama. Makanya Yesus nggak pernah mendirikan agama Kristen, tapi Yesus mengubahkan hidup pribadi seseorang. Amin. Ini yang harus saudara pastikan, bahwa saudara sudah diubahkan, dikuduskan, jadi orang kudus. Itu kudus secara posisi. Nah, karena kita orang kudus, makanya kita hidup kudus. Ini kudus secara pengalaman. Nah, hidup kudus itu nggak satu kali, tetapi terus menerus. Inilah proses yang panjang hidup kudus. Hidup kudus ini nggak menentukan surga. Kalau hidup kudus menentukan surga, nggak ada yang masuk surga. Ini yang dikacaukan oleh banyak orang, sehingga keselamatan bisa hilang lah. Karena nggak bisa membedakan orang kudus dengan hidup kudus. Hidup kudus itu terus menerus. Nah, cuma apakah setiap orang Kristen itu orang kudus? Kan belum tentu. Jadi banyak orang Kristen yang murtad. Karena kalau dia sudah orang kudus, nggak mungkin. Orang terlalu mahal kok Yesus, darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita berdosa, Yesus mati menebus dosa kita. Sekarang saya sudah ditebus, dikuduskan. Masa saya
dibuang, kan nggak mungkin dong. Hello, saya udah mulai emosi. Ya, ini yang harus ditanamkan baik-baik. Nah, cuma kalau saudara orang kudus, pasti ada dalam diri saudara satu keinginan di mana saudara hidup kudus. Tetapi sehebat-hebatnya saudara punya komitmen untuk hidup kudus, mengupayakan berjuang habis-habisan untuk hidup kudus, pasti ada beberapa hal saudara kudis. Benar nggak? Iya, kita nggak bisa sempurna untuk hidup kudus. Makanya kalau hidup kudus ini menentukan surga, apa ada di antara saudara saya masuk surga? Nggak ada. Ini kan dipahami orang. Itulah sebabnya keselamatan itu kasih karunia. Jadi jangan ditabrakkan dengan ayat-ayat yang lain, karena out of context. Ini pengertian secara umum berdasarkan Alkitab, nggak bisa enggak bahwa Yesus mati menebus dosa kita sempurna. Karya keselamatan yang saudara dapatkan bukan karena usaha, tapi pemberian Allah. Benar-benar itu bisa diterima oleh setiap orang. Kalau itu nggak bisa diterima, berarti saudara sudah tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kalau kasih karunia sudah diberikan kepada kita, masa dicabut lagi kasih karunia-Nya? Lalu mulai pakai ilustrasi. Ilustrasinya biasanya ini apa? Ada teologi kucing, ada teologi monyet. Kalau teologi kucing, keselamatan anak kucing bergantung induk kucing. Karena kucingnya, induknya yang pegang anaknya. Ini teologi kucing. Jadi kemanapun anaknya selamat karena ibunya yang memegang. Anaknya nggak mau bisa berontak bagaimanapun nggak bisa jatuh karena tergantung ibunya. Kalau teologi monyet tergantung anaknya. Anaknya yang pegang. Jadi kalau gelayutan induknya, anaknya lepas, ya hilang. Nah, ini teologi monyet. Jadi teologi monyet itu keselamatan bergantung anaknya, karena dia yang megang. Nah, teologi kucing apa teologi monyet? Nanti muncul lagi teologi anjing, aduh. Jadi nggak usah diilustrasikan banyak hal. Itu hanya menolong saudara supaya ngerti, bukan kebenaran ilustrasi. Tetapi jelas bahwa saudara jadi orang kudus bukan karena usaha saudara. Jemaat di Efesus jelas jemaat yang gak benar. Tapi kepada jemaat yang gak benar, Rasul Paulus berkata kepada orang yang kudus di Korintus, karena apa? Mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Saudara ngerti artinya dikuduskan? Dijadikan kudus. Tadinya gak kudus, tapi dijadikan kudus. Karena dijadikan kudus, makanya orang kudus. Walaupun saya orang Batak tadi kata ibu, ya tetapi saya orang kudus. Tapi ada orang kudus dari Jawa Tengah nggak percaya Yesus, dia bukan orang kudus, tapi orang kudis. Saudara mungkin bukan dari Kudus, dari Jawa Tengah sana, dari Jepara, ya ada kudus di sana. Ya? Nah, saudara bukan orang Kudus Jawa Tengah, tapi dari Malaysia. Ya, saudara percaya Yesus, orang kudus. Di Malaysia ada nama tempat kudus bukan ada? Masa enggak ada. Iya. Jadi papa dapat tempat satu, orang kudus. Nah, itu posisi. Artinya posisi kita kudus bukan usaha kita kudus karena usaha Allah. Inilah yang namanya kasih karunia. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap orang bahwa saya sudah hidup kudus, udah orang kudus. Nah, banyak orang percaya nggak memahami ini. Selalu lihatnya dari aspek perbuatan. Gampang sekali. Namanya kasih karunia, bukan usaha. Saudara ngerti nggak sih kasih karunia? Kasih karunia itu kan bukan usaha, dikasih. Saudara jadi orang kudus gak ada usahamu sedikit pun, bukan? Itu kan usaha Tuhan. Sempurna apa enggak? Sempurna. Nah, karena sekarang saya sudah jadi orang kudus, saya hidup kudus. Inilah usaha kita, inilah perjuangan. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara MBS? Untuk hidup kudus. Kenapa baca Alkitab sekali? Untuk hidup kudus. Apa ini menentukan surga? Enggak menentukan surga. Kalau ini menentukan surga, berarti nggak ada kita yang masuk surga, siapapun. Karena cukup satu dosa yang saudara lakukan, gak usah banyak-banyak, berdasarkan keadilan dan kekudusan Allah, saudara dan saya masuk neraka. Gak usah banyak-banyak dosa, satu aja.
Itulah yang namanya kasih karunia begitu mahal. Nah, hidup kudus ini atau kudus secara pengalaman ini nanti menentukan mahkota upah, bukan menentukan keselamatan. Jelas? Nah, nanti akhirnya kita kudus secara sempurna. Nah, itu di mana? Filipi pasal 3 ayat 20-21. Disitulah saudara nggak bisa jatuh dalam dosa. Kalau sekarang kita bisa jatuh dalam dosa, bagaimanapun saudara tiap hari baca Alkitab pelayanan pasti lagi baca Alkitab aja bisa berdosa kok. Aku lagi baca song-song. Apa Pak? Iya. Apalagi baca Kidung Agung. Walaupun Kidung Agung ditulis bukan untuk saudara berdosa, tapi karena daging kita, karena kita adalah manusia berdosa, ya kan? Jadi gak bisa lah orang bisa masuk surga berdasarkan perbuatan, nggak ada lah. Kalau perbuatan saudara syarat masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Jelas. Bukan berarti perbuatan baik nggak penting, sangat penting. Tapi itu bukan syarat. Saya berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi karena saya sudah diselamatkan karena kasih karunia, makanya saya berjuang habis-habisan membalas kasih karunia dengan saya berbuat baik. Sehingga orang berbuat baik sama kita, nggak berbuat baik sama kita, itu bukan dasar kita berbuat baik atau tidak. Tapi karena kasih karunia, saya wajib berbuat baik. Saudara mengasihi saya, saudara tidak mengasihi saya, itu bukan alasan saya baik apa enggak sama saudara. Tapi karena kasih karunia saya, Tuhan kepada saya. Kalau ada orang jahat sama saya mampu berbuat baik. Kenapa? Karena kasih karunia, kemampuan. Dulu saudara-saudara, saya itu orang yang sangat reaktif. Itulah jeleknya bela diri. Orang kalau belajar bela diri reaktif, apalagi kalau ilmunya masih rendah. Oke. Iya, kalau ilmunya tinggi, dia agak sedikit, ya agak mantap lah. Tapi kalau masih ban putih, ban kuning, wah, itu reaktif. Bawa kita ke gereja, saudara-saudara, kaki diinjak, tangan naik. Sekaligus dengan Alkitab. Iya, kan saya tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, saudara-saudara. Gereja saya di Keramat Jati, saya tinggal di Cijantung. Itu harus naik bus. Naik bus itu pegangan di atas, diri saudara-saudara. Suka kan keinjak kaki, langsung tangan naik, ada Alkitabnya sekalian. Mana matamu? Kenapa? Itu. Kita nggak takut, bela diri. Waduh, ini pasti. Tapi sekarang coba saudara injak kaki saya. Coba Pak. Coba injak. Takut mungkin. Kalau orang ilmunya tinggi nggak reaktif, pasti injak, pasti saya ngomong, kok nyun pangapunten, kaki koko ada di atas kaki saya. Orang jadi sungkan, luar biasa orang. Ilmunya gimana? Gue bisa ngomong gitu. Orang malah jadi bertobat. Tapi kalau di mana matamu? Nggak tahu siapa saya. Wah iya, kecil pendek aja. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa diri kita, saudara-saudara. Tadi coba Filipi pasal 3 ya, ayat 20, inilah kudus secara sempurna. Jadi kudus secara sempurna itu ketika Yesus datang, kita diubahkan serupa dengan dia, memiliki tubuh kemuliaan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, inilah posisi kita yang kudus, sehingga warga negara kita surga. Apa bisa dicoret ke warga negara saudara? Nggak bisa, harganya mahal kasih karunia. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ini dia kudus nanti secara sempurna.